Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Oke, alhamdulillah ya bertemu kembali dengan kami pengajar kami di Ruangan Area 6. Semoga tidak lupa nama kami. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di penghujung, tidak berasa ya. Kayaknya baru kemarin kita bertatap muka di loka orientasi di SMPN 1 Keramat Watu. Tapi sekarang kok kita sudah berada di penghujung, alhamdulillah. Sebetulnya kalau lihat perasaan saya, kalau saya berefleksi ya, perasaan kuat ya. Jadi kalau dari diri saya sendiri, saya tuh ada ngerasa puas, ada kebanggaan, alhamdulillah CGP yang kita bimbing bisa melewati semua prosesnya itu dengan baik. Amin. Ya, walaupun di awal itu ada yang merasa curhat, aduh kuat, bisa lihat video, aduh gimana begini begitu. Nah, ibaratnya, oke. Sepertinya ada yang di dunia lain. Oke, biasakan fokus ya. Kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut untuk lebih mendengar dibandingkan berbicara. Oke, tolong diapresiasi. Dimulai. Guru penggerak itu adalah contoh, patut ditiru. Kalau kita sendiri nggak bisa ditiru, gimana kok guru penggerak begitu, gitu ya? Itu juga ibroh, ibaratnya dalam arti pelajaran buat saya, bukan dialah. Ibaratnya sama-sama mengingatkan seperti itu ya. Jadi melihat perjalanan 6 bulan ke depan, alhamdulillah semoga semuanya berlangsung dengan lancar. Malah ada beberapa dari CGP kami yang ibaratnya selain penggerak juga di PPG-nya juga dia ikut kepanggil, di P3K-nya ikut kepanggil, Masya Allah. Yang sebagai PP saya selalu mendoakan yang terbaik untuk CGP kami. Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Katampiku saya ketika saya kunjungan ke sekolah-sekolah, pelayanannya itu luar biasa. Benar katanya? Masya Allah. Jazakallahu khairan katsira, tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Maksudnya itu suatu hal yang ke depan tuh akan saya kenang gitu ya. Saya tuh kalau ke Bu Anissa nanti akan ingat es jeruk murninya dengan batagornya gitu lah tuh. Jadi semuanya tuh punya ciri khas gitu. Tapi ya nggak masalah. Dalam arti itu merupakan suatu mungkin bagian dari menghormati tamu gitu kan, karena kita sebagai orang Islam juga kan diajarkan yang namanya yang menghormati tamu itu merupakan bagian dari iman pada Allah dan Rasulnya. Cuma katanya pengalamannya sama ya? Sama, bukan lagi makan lagi. Makannya kecil ya. Iya, udahlah itu kita berbicara tentang kenangan kemarin ketika penampilan individu. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di lokal area 6 menuju ke lokal area 7. Mudah-mudahan tuh waktunya, deadline-nya nggak berbarengan dengan Bu Novi yang kebetulan juga punya hajat lain. Mudah-mudahan apapun bentuknya bisa ada solusi gitu ya. Mudah-mudahan dari dinasnya mungkin nanti memberikan dispensasi karena ujiannya tulis, kecuali kalau dari ITB-nya langsung ya. Kalau dinas kan dinasnya juga tahu Pak, Bu Novi itu kan CGP gitu kan. Pada saat bersamaan tuh sedang dilakukan loka. Jadi alasan itu bukan alasan yang dibuat-buat. Mudah-mudahan dinasnya bisa fleksibel menerima kondisi Bu Novi. Jadi apapun yang CGP saya lakukan, saya dorong, saya inginkan yang terbaik buat CGP saya. Gitu, ya. Saya doakan karena doa baik itu berpulang pada diri kita juga. Terus udah pada sarapan kan? Sarapan kan? Ya, udah pada sarapan, alhamdulillah. Sudah pada, udah pada olahraga belum? Belum. Setelah kegiatan ini dan dalam kegiatan ini teman-teman bisa menghasilkan rencana kerja 1 tahun untuk pengembangan sekolah yang bertanggung pada murid dan bersama di Kabupaten sendiri untuk menuju rencana pengembangan sekolah. Nah itu yang dikerjakan hari ini, mudah-mudahan pulang itu sudah jadi masuk. Jadi nanti di semua
dari lokal itu ini kan harus dimunculkan, entah itu nanti dalam bentuk banner, dalam bentuk portofolio diri, dilengkapi situ ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Iya betul. Jadi nanti untuk rencana kerja satu untuk pengembangan sekolah ini merupakan yang harus dibawa di Lokakarya 7. Nanti untuk dalam bentuk, kalau di sini sekarang buatnya dalam bentuk PowerPoint 9 slide. Nanti slide pertama sampai 9 apa nanti kita akan paparkan di tiap agendanya. Terus ya walaupun di sini misalkan di sini tetap dikerjakan walaupun memang belum sempurna, nanti bisa dilanjut di rumah. Karena di sini pun harus ada produk yang kita laporkan. Nanti untuk Lokakarya 7 silakan sempurnakan. Kira-kira ini masih kurang, kalau di sini bukan terbatas ya. Nanti mungkin kalau di sekolah bisa diskusi juga dengan guru atau wakil atau dengan kepala sekolah. Dan rencana penguatan kompetensi diri. Jadi jangan sampai gara-gara kita ikut PGP kita meningkatkan kompetensi diri, tapi setelah enggak sungai, gitu kan? Yang biasa yang terjadi gimana sih? Kayak gitu. Kayak gorengan. Nah, masalahnya Lokakarya 6 ini judulnya apa? Berkelanjutan berkelanjutan ya, berkelanjutan pengembangan diri dan pengembangan sekolah. Jadi pengembangan diri juga harus berkelanjutan. Pengembangan sekolah juga harus, jangan sampai beres CGP stop. Istirahat dulu. Jadi, oke istirahat dulu, tapi sebagai apply, coba diaplikasikan. Jangan sampai beres CGP stop ya. Jadi istirahatnya jangan benar istirahat, tapi menyempurnakan. Ya, kalau sekarang nggak apa-apa istirahat. Saya paham sekali Bapak Ibu capek. Neng capek. Ya betul, pastilah yang dikejar-kejar pun ya kadang-kadang kalau dengar curhat kan ada yang ya pertama kadang suami ada yang ngerti, ada yang enggak, gitu kan? Anak ada yang ngerti, ada yang gitulah curhatnya macam-macam. Kalau istri mah enggak ya? Alhamdulillah, mengerti kan? Sangat mengerti. Kita santai aja ngobrol. Nah sebenarnya agenda Lokakarya kali ini itu ada berapa agenda teh? Ada 7. Ini pembukaan, berbagi tujuan program sekolah, bukan berbagi tujuan program sekolah, membuat rencana program sekolah. Di mana saya sekarang? Di KIS ya. Ambil pelajaran, lakukan perbaikan, rencana penguatan kompetensi diri, tindak lanjut dan penutup. Ini agenda kita, mudah-mudahan jam 15.00 kita udah beres. Kita buat kesepakatan lah. Ya, kita pembukaan berdoa dulu ya. Oh iya benar ya. Dari malam ini. Berdoa dulu. Baik. Membuat kegiatan ini mari kita coba. Selesai. Oke, sekarang kesepakatan kelas dulu. Kalau dari kesepakatan kelas baru kita training ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak, Bapak mau pilih posisi di mana Pak? Di sana? Di sana apa di sini? Itu ada Pak. Boleh nggak apa-apa. Bapak mau dipindah ke ada di sini. Ini kosong. Kesepakatan kelas yang lokal. Kira-kira ada yang mau ditambah nggak? Sekarang alhamdulillah hadirnya semua udah on time. Mantap. Tidak seperti Lokakarya sebelumnya, mungkin ada salah satu dan hal ada yang masih salah. Tapi hari ini alhamdulillah semuanya. Ini ada itu ada wisuda di situ tuh. Oh gitu. Tapi kan kalau kita startnya lebih awal, aman. Satu berbicara, semua mendengarkan, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar, menjaga kebersihan ruang Lokakarya. Setuju nggak? Setuju. Ada tambahan nggak? Kira-kira Ibu mau nambahin? Setelah selesai kembalikan posisi kelas ke posisi semula. Kemarin balik. Kemarin pulang malah bumil yang ngangkut ya. Pokoknya hari ini sebelum udah selesai kita posisikan kembali ke posisi semula. Gitu.
Setuju nggak? Setuju. Oke, setuju. Kalau setuju kita tepuk tangan dulu. Suaranya Pak itu aja. Pakai remote aja nih. Oh, ini. Ayo sama-sama gerak ya. Nggak usah ikuti. Bisa ulang ya. Terima
Udah minum? Ya. Alhamdulillah. Cukup ngos-ngosan ya? Berasa kalau udah tua. Oke, sudah siap? Siap. Wah, aku sudah siap? Siap. Oke. Sampai naiknya masih Masih. agenda kedua adalah visualisasi tujuan program sekolah. Di logat 6 kita kalau sekarang Pak di mana gambar selain itu visualisasi program pengelolaan program yang berpihak pada yang berdampak positif pada murid. Kalau sekarang apa? Program berkelanjutan, pengembangan diri dan program sekolah dalam arti pengembangan sekolah. Programnya kemarin sudah buat. Sekarang bagaimana yang namanya program itu tetap konsisten atau tetap istiqomah dijalankan oleh sekolah? Seperti itu. Masih. Nah, minggu lalu kalian masih ingat transformasi perubahan dengan menggunakan kanvas bagian, masih ingat? Masih. Oke, minggu lalu kita udah sampai fase yang mana? Ambil pelajaran. Kemudian buat pertanyaan sudah? Sudah. Ambil pelajaran sudah? Gali mimpi sudah. Gali mimpi udah. Kemudian gali mimpinya kemarin sudah dikomunikasikan belum dengan warga sekolah? Sudah. Gali mimpinya itu mau seperti apa sih ke depannya? Programnya sudah dikomunikasikan dengan warga sekolah? Nah, di Loka Karya 6 kita ada di fase atau di tahapan J, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Jabarkan rencana itu gimana sih? Seperti apa? Berarti udah ke action ya. Apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan? Terus langkah awalnya apa? Itu dijabarkan kan rencana. Terus targetnya berapa lama? Itu harus ada tuh. Targetnya berapa lama? Ya. Terus sasarannya siapa? Jumlahnya berapa? Itu ada di rencana. Ya. Terus bagaimana pengaturannya agar program itu ke depan berjalan dengan baik? Itu ada di tahapan J atau jabarkan rencana. Kalau diatur eksekusi, siapa yang terlibat di situ? Betul nggak? Terus peran-peran apa yang penting untuk mendukung program itu? Ditunjuklah yang bertanggung jawab. Terus kapan akan mulai? Pastilah eksekusi itu berarti kan kapan akan mulai kegiatan. Terus yang jelas, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitoring? Monitornya siapa? Suatu kegiatan kalau nggak ada monitor, udah lupa. Kita kan perlu refleksi, betul nggak? Kita perlu evaluasi. Itu pun harus ditetapkan di tahapan atur eksekusi. Oke, pada tahapan ini sekarang CGP akan diminta untuk memvisualisasikan, menggambarkan tujuan program sekolah setahun ke depan itu mau seperti apa. Ya, di sini ada kata-kata pemantik ya. Murid seperti apa yang diinginkan, kemudian kepala sekolahnya mau kayak gimana, guru-gurunya mau pada gimana, seperti itu. Terus kemudian lingkungan belajar sekolahnya mau seperti apa, dan warga sekolah termasuk orang tuanya mau seperti apa. Ya, karena kemarin saya datang ke pendampingan individu, ngelihat evaluasi umpan balik dari siswa. Ada beberapa CGP saya itu dibilang maksudnya itu yang masih di tahap layak, bukan berkembang ya, tapi layak. Dua adalah mendatangkan narasumber dalam arti orang tua di pembelajaran. Itu masih jarang dilakukan. Ya, tapi setahun ke depan nih kita punya program seperti apa? Bisa bicara dengan kepala sekolah sebagai decision maker. Pak, sekali-kali datangin dong gitu. Karena ini dari anak, umpan balik dari guru, umpan balik dari anak. Itu suatu bahan evaluasi. Umpan balik itu gitu. Bahan evaluasi di sekolah, silakan di waktu sekarang
menggambarkan, ya nanti bisa memvisualisasikan. Nanti masing-masing CGP bisa cerita dari hasil visualisasinya, dari gambarnya. Pasti saya yakin di sini ada yang nggak bisa gambar. Pasti saya juga termasuk nggak bisa. Nggak perlu bagus, yang penting nanti kan dijelasin. Apa ya, kayak main mapping gitu. Ya, jadi visualisasi ke depan tuh sekolahnya mau kayak gimana, murid-murid yang dididik seperti apa. Ini tapi kaitannya dengan tujuan program sekolah yang memang sudah disusun gitu. Nanti dilihat ya. Tujuan yang kemarin apa gimana? Yang terakhir di sekolah yang Program yang kedua, apa yang memang sekolah punya program? Kalau sekolah punya program, nanti kalau untuk yang rencana program yang setelah ini, salah satunya di dalamnya ada lah. Di sini karena kan program juga ada. mandiri main itu sesuai kalimat pemantik tapi sesuaikan kalimat Kalau belum pas podcast program, maka program kita yang berbagi tujuan program sekolah. kalau boleh kita pikiran nggak kelihatan Program sekolah, program yang kemarin tapi kalau di sini kayaknya visualisasi tujuan program sekolah ke depan. Jadi secara umum ya, karena kan dilihat di situ seperti apakah nanti mungkin secara sebenarnya kalau yang namanya program sekolah kan banyak, betul nggak sih? Yang kemarin bapak ibu pengelola program itu yang pada murid kan salah satunya, benar nggak? Yang namanya program itu kan sebenarnya di sekolah itu banyak. Ini untuk tujuan programnya secara umum. Iya, visualisasi itu gambar. Gambarnya nggak harus bagus tapi menunjukkan programnya. Kelihatan programnya begitu. Tapi saya itu lihat. Kalau yang memang basis dari belajar yang visual, ya nggak usah pakai hati gambar seperti yang fungsinya. Ya, fungsinya. Tapi Bu, ini kenyataan apa mimpi? Maksudnya hayalan aja. Oh, kalau bisa, ya sebenarnya kalau memang mimpi 1 tahun ke depan, ya ada mimpi, makanya kita ada mimpi ke depan. Tapi kan mimpi itu sesuatu itu awalnya dari mimpi. Tapi tetap harus terukur. Ya, tetap harus terukur. Fisik tetap harus terukur. bukan PTK ya, kalau PTK dari masalah gitu ya. Oh, saya lupa ini juga ya, antara lama bapak belum bisa apa kenalan dulu. Halo, Prasetyo, bapak Prasetyo. Oh, lagi pada ya, Pak. Bapak, karena ini CGP-nya mau pada kenalan. Saya Ibu Kevin Fatima, ini Bu Lara. Iya. Bu Kevin, Pak, jangan Bu Kevin. Silakan digambarkan, akan menggambarkan tujuan programnya yang seperti kelihatan di depan. bagus bisa bagus. Dan yang ada bicara kayak bisa menjadi Iya ini udah jadi jodoh. Tapi nanti ada juga pengembangan sekolah. ini pada mana kayaknya?
Tapi ini adalah video programnya ya, bisa nanti bisa dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Kalau gambar kartun gak apa Bu? Gak apa-apa. Asal jangan berbebek aja. So gambar apa? Ya pasti yang untuk yang nggak bisa gambar pasti saya memahami lah. Gimana gambar orangnya ya Bu? Iya. Aku jadi ketawa itu nggak bisa. Saya paham banget ya sesuai KHD itu namanya orang sesuai kodrat keadaannya kan. Ya nggak bisa gambar itu suatu hal yang lumrah. Termasuk saya juga nggak bisa. Jadi jangan paksa. Yang penting bisa dideskripsikan nanti. Yang penting kita yang tahu gitu isinya itu apa. Jangan mikirin gambar, programnya nggak ke ini. Bukan mikirin gambar ya? Iya ya, harusnya konsepnya program dulu, baru oh gini gambarnya mau terserah mau bikin apa kek. 5W1 Mbak. Iya. Ini berapa menit Bu? Kalau sesuai agenda itu, Pada Ustaz Bu. tapi udah berjalan ya tadi dengan pembukaan mungkin 45 menit. Setelah ini ada berbagi juga program. Silakan ditanyakan ya.